28 iku fi bayanil faqri, menjelaskan tentang hakikat makna fakir atau dalam tanda kurung butuh sangat, walawahikihi dan yang berkaitan dengan fakir, yaitu diantaranya adalah at-tabatul. Walawahikihi at-tabatulu utawi tabatul. Tabatul itu tarkuzwad, tidak menikah, walfana, dan juga termasuk lawahik daripada fakir adalah fana, wat tajrid dan makom tajrid. Ini ada istilah makom fana dan makom tajrid, makom kasab. Tajrid itu enggak kasab, tapi tidak meninggalkan dia meninggalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha materi, itu namanya tajrid. Wa amal fakru, adapun pengertian fakir, fahuwa iku al faqdu wal ikhtiyaj. Fakir itu definisinya adalah ketiadaan sesuatu atau keterbatasan sesuatu, wal ikhtiyajulan merasa butuh, itu namanya fakir. Walakinil ikhtiyaj, hanya saja utawi teks kata-kata ikhtiyaj iku ala durbaini, dibagi atas dua pengertian. Satu mutlakin, yaitu butuh secara mutlak, wa muqayyadin, dan butuh secara terikat. Itu namanya ada fakir mutlak, ada fakir muqayyad, atau ikhtiyaj mutlak atau ikhtiyaj muqayyad. Wa amal mutlak, adapun fakir mutlak, bahwa iku ikhtiyajul abad, butuhnya seseorang ila mujidin, terhadap Allah dat yang mewujudkan, yujiduhu yang mewujudkan sapa mujidhu ing abad, wa ila baqain, dan seorang abad butuh keberlangsungan setelahnya diwujudkan, ba'dal ijad, setelahnya diwujudkan, dan juga butuh pula ila hidayatin, butuh bimbingan, butuh arahan, ila mujidihi, agar bisa sampai, agar bisa connect dengan zat yang mewujudkan abad. Hada, definisi ini adalah huwa al-faqru ilallah. Ini adalah fakir kita kepada Allah, dan semua makhluk yang ada di alam raya ini pasti namanya fakir mutlak, butuh totalitas kepada Allah, dan butuh kita itu butuh keberlangsungan, butuh bimbingan, sehingga kita bisa sampai connect dengan Sang Pencipta. Itulah disebut fakir mutlak. Li'anallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala huwa ya Allah iku mujiduhu, dat kang mujudakan abad, wa mubqihi, dan dat yang memberlangsungkan abad. Karena Allah lah dat yang mewujudkan hambanya dan memberlangsungkan keberlangsungan hambanya. Wahadihi, dan dat yang memberi bimbingan kepada abad, ilaihi, untuk mengenal al-mujid, Allah dat yang mewujudkan. Wahadal fakru, teks fakir demikian itu wajibun, itu hukum pasti, hukum kepastian. Mau tidak bisa terelakkan. Kita semua harus fakir, harus melarat. Makanya mau tidak mau fakir ini adalah disebut fakir mutlak. Dalam teks lain bisa jadi bunyinya bukan fakir tapi miskin. Seperti hadis Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kenapa Rasulullah minta dihidupkan dalam kondisi miskin? Maksudnya butuh.
Jangan ditafsirkan salah. Wah, Kanjeng Nabi ndongane medeni. Njaluk kok urip melarat ya, matine melarat dikumpulaken karo wong melarat sing nangkap wong awam tidak ngerti sudut pandang eksistensi tekstual dan kontekstualnya bagaimana, akhirnya gebiah uyah. Padahal di situ adalah fakir yang mengarah pada butuh sangat kepada Allah. Karena dia butuh, hidupkan dalam kondisi butuh, kumpulkan dengan orang-orang yang selalu butuh denganmu ya Allah, dan matikan dengan orang-orang yang dalam kondisi selalu membutuhkan Allah. Kan luar biasa kalau diterjemahkan seperti itu. Enak, nggak serem. Itu. Nah, itulah disebut fakir mutlak. Wahadal fakur wajibun li'anahu, karena fakir yang demikian minal iman billah, itu termasuk syarat iman kepada Allah. Kulalan saban kudu melarat, kudu fakir. Lamun diomongaken ning jabah, wah aja ngaji mana bahaya. Soale termasuk minal iman billah, awake dhewe kudu wajib melarat mutlak. Maksudnya melarat mutlak kudu wajib duwe rasa butuh total kepada Allah. Walillahi billahi kepada Allah, walillahi dan tegese kepada Allah. Wa amal halul ladzi yang sya'u an hadhil ma'rifah, adapun sikap yang muncul dari bahasa fakir, alladzi yang sya'u yang tumbuh an hadhil ma'rifah, dari pemahaman fakir yang demikian itu, iku syuhudul abdi, karena fahamnya seseorang, faham li fakrihi, bahwa dia pasti butuh kepada Allah, wahajatihi dan butuhnya abad ilallahi kepada Allah. Itu karena pemahaman seseorang memahami kata-kata fakir itu betul-betul butuh yang sangat intens, yang sangat urgent, itu hanya dengan Allah sebenarnya. Alat dawam sepanjang masa. Bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus. Jadi wajib melarat sak dengi urip, lamun jare bahasa guyonane Kang Asep. Kula lan sampeyan ku nek kepengin iman ning Gusti Allah, syaratnya wajib melarat seumur urip. Wah ya melayu kabeh ning diterangaken wajib melarat seumur urip, lamun beli diterangaken isi kandungan teksnya itu. Ternyata maknanya fakir di sana yaitu selalu butuh kepada Allah. Titik. Wa amal ikhtiyajul muqayyad, adapun fakir yang sifatnya terikat atau butuh yang terikat, fahuwa ikhtiyajul abad ilal wasail, yaitu butuhnya seseorang terhadap sarana, fasilitas, batu loncatan. Nah, itu namanya butuh wasilah. Alati takumu kang ono wasilah, takumu kang bisa terrealisasi biya kelawan wasilah apa zatuhu, eksistensinya abad. Nah, ini namanya fakir muqayyad atau butuh yang terikat. Untuk tercapainya suatu tujuan seseorang butuh sarana dan prasarana, tapi sifatnya itu muqayyad, tidak mutlak. Ya bisa jadi suatu waktu butuh, bisa jadi tidak. Namanya aja sarana, namanya aja wasilah. Itu bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi juga tidak. Artinya terikat. Ketika dibutuhkan ya berarti terikat, ketika tidak dibutuhkan ya nggak terikat. Boleh kan gitu. Wa yusta'anu ala tahsiliha bilmal, dan yang bisa mengcover tentang keberhasilan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan seseorang adalah bilmali, dengan harta benda. Wasilah kang paling jitu harta Kang Asep. Lawal malu utawi harta huwa ya almal, iku al mafqud al mahtu al muhtaj ilai.
Nah, sementara harta yang kita butuhkan dalam keadaan tidak ada. Nah, berarti kan muqayyad, kita butuh karena untuk wasilah. Karena kita ngaji butuh sarana dan prasarana, maka sarana itu juga mengikat menjadi suatu kebutuhan pokok. Butuh ening duit, butuh ening harta, itu namanya fakir muqayyad. Makanya fal fakrul mutlak utawi kata-kata fakir mutlak yuradu lidzatihi, yang dimaksud secara eksistensinya adalah lita'alluqihi, kaitannya billah kepada Allah. Nek kaitannya billah, siapapun dia pasti fakir mutlak, pasti melarat totalitas. Bahasa seperti itu kalau kaitannya kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa berdikari sendiri, mandiri tanpa campur tangan Allah, nggak akan ada. Wal muqayyad utawi fakir muqayyad yuradu li ghairihi, dikehendaki tujuannya yang selain Allah. Wa huwa termasuk fakir muqayyad itu diantaranya atabatul, orang yang tidak menikah, orang yang selalu hidupnya jadi joko saumur urip, atau jadi perawan tua, itu namanya tabatul. Wal ingkito ilallah, atau dia serius jungkung istiqomah kepada Allah. Wahuma, kedua-duanya itu, sampean tidak mau menikah dan jungkung hanya ingin mengenal Allah, iku adalah al-wasilatu, merupakan sarana lil ghina billah, supaya nambah butuh kepada Allah. Awas, lil ghina billah, supaya nambah butuh kepada Allah. Ya, kita nggak menikah tapi tujuannya murni untuk pengabdian kepada Allah, sampai beli kober kawin, beli kober uma-uma, beli seneng duwe kerepotan anak rabi, itu juga muqayyad fakirnya. Tapi itu sebagai sarana. Kalau kita tidak menikah, tujuannya supaya kita nambah butuh kepada Allah, no problem, nggak apa-apa, tidak akan terkena sanksinya Kanjeng Nabi, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nggak ada kena konsekuensi di situ, nggak ada Kang Asep, karena tujuannya wasilah lil ghina billah, tujuannya supaya nambah butuh kepada Allah. Wahuwa utawi al ghina billah iku ta'alluqul qalbi, yaitu ikatan jiwa seseorang bihi, kepada Allah. Nah, itu iku ta'alluqul qalbi, ikatan jiwa seseorang bihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawal ghina billah utawi butuh sangat urgent banget kepada Allah, ikut juga wasilatun, merupakan satu wasilah kepada apa? Ila tajridihi, supaya bisa mencapai makom tajrid. Tajrid itu 11-12 dengan fana, namanya tajrid. Wis ditinggalkan kabeh, aktivitas duniawiyah itu ditinggalkan semua, dijadikan satu sarana supaya bisa fana. Makanya kita nggak heran orang-orang dulu ada yang topo sampai tidak keluar-keluar dari gua, nggak bermasyarakat. Kalau memang itu wasilah ilal ghina billah, nggak apa-apa, demi itu pun hanya masih wasilah, belum pencapaian. Ya, kalau tujuannya untuk tajrid amma siwallah, nggak apa-apa. Tajrid itu betul-betul memurnikan hanya Allah yang ada dalam dirinya, amma tuh, menepis semua hal-hal siwallah yang selain Allah, itu namanya tajrid. Wala yajibu minat tajrid, tidak harus minat tajrid dari makom tajrid, opo illa i'tiqadu tajridil qadim anil hadis,
tidak suatu keharusan orang yang punya makrom tajrid itu, kecuali dia betul-betul sudah hakul yakin terhadap sifat kodimnya Allah tanpa melibatkan apa yang disebut makhluk. Jadi hanya fokus pada sifat kodimnya Allah. Keyakinan yang fokus pada sifat kodimnya Allah itu disebut tajrid. Sing baru-baru, sing hadis, sing kulu masiwallah tidak tersentuh dalam ruang jiwanya, Kang Asep. Itu namanya makom tajrid. Definisinya seperti itu. Dia fokus pada satu karakter Allah, bahwa Allah itu punya sifat kodim. Sudah selain kodim itu nggak ada. Dia hanya satu fokus kodim itu. Yang hadis itu minggir kabeh, hilang semua dalam rasa jiwanya orang yang tajrid. Nah, itu maka disebut tajrid. Itu definisinya. Ada perbedaan nggak dengan fana? Hampir mirip, tipis-tipis. Tapi kalau fana itu hilang totalitas. Semua hadis, semua yang hadis hilang, tapi karakter Allah semuanya itu ada. Itu fana. Tuh, tapi kalau tajrid cuman kodim toh, Kang Asep. Jadi dia manteng pada satu karakter Allah dan dia nggak mau melihat yang hadis-hadis. Itu namanya tajrid. Kalau fana itu hadisnya hilang semua, tapi karakter Allah semuanya itu ada semua. Ya kodimnya juga ada diantaranya. Kan Allah kan sifatnya bukan hanya kodim kan. Nah itu maksudnya itu. Tapi kalau tajrid lebih dominan kodimnya di orang itu namanya makom tajrid. Al-babutasi utawi bab yang ke-29. Wallahu a'lam tadi. Fi bayani zuhdi iku menerangkan tentang urean makna zuhud wa yudofu dan dikaitkan ilaihi kepada pengertian zuhud opo al-isar, makna mendahulukan orang lain, termasuk tuh bagian-bagian daripada zuhud yang tidak bisa dipisahkan adalah isar. Isar itu mengedepankan orang lain sekalipun dia butuh, itu juga termasuk bagian dari makna zuhud. Tuh, jadi ketika kita butuh sesuatu tapi ada orang lain membutuhkan, kita berikan sesuatu itu padahal kita butuh, namanya isar. Itu masuk dalam ruang-ruang zuhud namanya. Wal futwatu lan termasuk futwah, nanti ada definisinya di belakang. Li'annahuma, karena sesungguhnya isar dan futwah iku min akhlaqihi, karakternya zuhud. Itu karakternya zuhud itu seperti itu. Selalu mengedepankan orang lain, itu namanya karakter zuhud. Tapi lamun karakter kebalikannya, yo karakter pelit, yo istilahnya gegem, lamun dheweke ble untung ya mong, itu namanya karakter kebalikan daripada zuhud. Wa kadzalika, begitu juga makom zuhud yang akhlaknya adalah isar, iku makomul murad atau makomul murad utawi disebut level murad. Ini suatu level spirit dalam disiplin ilmunya para aulia. Itu ada makom tajrid, ada makom fana, ada makom bako. Nah, ini namanya makom murad. Li'annahu, karena sesungguhnya makom murad itu ikum min mawarisihi, hasil daripada buahnya zuhud. Jadi orang kalau sudah bisa zuhud, nanti legalitasnya itu jadi murad. Karena wali itu ada yang murid, ada yang murad. Istilahnya seperti itu. Nah, ini namanya buah daripada kezuhudan itu, membuahkan namanya makom murad. Amal ilmu ladhi huwa sababuz zuhud fid dunya, adapun pendidikan, pelajaran, pemahaman huwa ya alladhi kang bisa menyebabkan zuhud dalam dunia,
Pemahaman-pemahaman itu merupakan faktor-faktor zuhud kepada dunia. Fahuwa utawi zuhud atau ilmu yang bisa menghantarkan orang itu zuhud, itu juga minal iman lillah, termasuk merupakan isi daripada iman kepada Allah. Jadi zuhud itu merupakan isen-isene iman juga, Kang Asep. Tuh, termasuk isine iman yang di dalamnya ada zuhud. Wa huwa qaulu ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairan wa abqa. Bal tu'siruna, bahkan podo mendahulukan orang lain sapa sira kabeh al hayatad dunya, urusan materi. Nek urusan materi dia mengedepankan orang lain yang lebih membutuhkan. Bahkan sekalipun dia butuh, ketika orang lain membutuhkan dia berikan. Itu karakter wali murad seperti itu. Wal akhiratu badal khali utawi akhirat iku khairu wa abqa. Khairat, yang namanya akhirat itu adalah kebaikan atau keabadian yang luar biasa. Makanya dia pilih akhirat. Makanya dunia dia tinggalkan, dia berikan kepada orang lain demi mencapai akhirat. Itu namanya makom murad. Wa amal halun nasi an hadal ilmi, adapun sikap yang ditumbuhkan dari pemahaman zuhud ini, sikap yang ditumbuhkan atau sikap yang muncul dari karakter pemahaman ini, pemahaman zuhud, bahwa iku insiraful iradah anid dunya. Artinya dia tidak terlalu broko ning dunya, bahasane lamun bahasa Jawa boleh terlalu broko, memalingkan keinginannya dari money oriented. Kepentingan dunia itu dikesampingkan. Nah, itu sikap karakternya ahli zuhud itu seperti itu. Urusan materi dunia itu dikesampingkan. Bukan hal yang prinsip, bukan hal yang urgent sekali. Sifatnya sekunder, bukan primer kalau diistilahkan. Kenapa? Listi'dhami ma indallah. Kenapa dia hanya memalingkan materi dunia? Karena sesuatu yang lebih agung, lebih besar yang ada di sisi Allah. Kehidupan setelah di dunia. Wa amas sababuz zuhud, adapun faktor-faktor zuhud fima siwallah, faktor-faktor seseorang bisa zuhud kepada yang selain Allah, bayane min naimil jannah wa ghairiha, sampai-sampai orang zuhud itu sampai-sampai bling lirik kenikmatan swarga, Kang Asep. Apa maneh kenikmatannya rangdo, kenikmatannya swarga bae beli dilirik Kang Umar. Ari weru rangdo masih pencilakan kepengen gedag-gedag bae, ku berarti zuhudnya masih kurang. Bukan berarti nggak ada, bisa jadi ada tapi masih kurang. Faktor zuhud fi masiwallah min naimil jannah wa ghairiha. Fahuwa ifadatu haqaratil wujud ilallah. Zuhud yang kaitannya dengan apa yang selain Allah, kita itu menyandarkan sesuatu yang wujud itu sangat hina ketika disondingkan dengan eksistensi wujud Allah. Selain Allah itu ra ono regone, ra ono ajine, tidak berharga sama sekali. Itu karakter faktor zuhudnya seseorang seperti itu. Karena saking indahnya, saking agungnya merasakan Allah, sehingga yang selain Allah walaupun nampak seolah-olah ada, iki rak dianggap Kang Umar. Bagian senyum melenje kan, wis ora temen. Masa bodoh baik. Kari-kari bukan anu rangdo ayu terus lenje. Waduh, kayak wis keder ngono, atine wis molak-malik. Lumer atine. Nah, iki diantaranya. Ila jalalillah, maring keagungan Allah, wa kamalihi, dan merasakan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Wahada, nah inilah huwa az-zuhdul murad lidatihi. Itulah makna zuhud yang
dimaksud secara hakikinya. Yang sebenarnya zuhud ya seperti itu. Apapun yang selain Allah itu tak bernilai. Itu aja. Itu pengertian zuhud. Kalau ditinjau dari eksistensi teks zuhudnya. Ditinjau dari eksistensi teks zuhudnya, selain Allah itu tidak berharga. Itu pengertian zuhud. Wahwa zuhud yang secara makna selain Allah tidak berharga, iku minal iman billah, itu termasuk kita memiliki iman kepada Allah. Kenapa lita'aluqihi? Karena ada kaitannya jiwanya seorang hamba tadi yang zuhud merasakan bil jalal, keagungan Allah, wal kamal, dan kesempurnaan Allah. Itu namanya zuhud al murad li dzati. Wa zuhud alladzi qablahu muradun li ghairihi. Adapun zuhud yang sebelumnya murad li dzatihi, berarti zuhud yang pertama niku wahwa iku muradun, disebut zuhud murad, berarti tuksirunal hayatad dunya, itu namanya zuhud muradun li ghairihi. Bukan muradun li dzatihi, tapi muradun li ghairihi. Termasuk kita mendahulukan orang lain itu masuk dalam pengertian zuhud. Itu namanya muradun li ghairihi. Kalau kita tidak, atau kalau kita belum bisa mendahulukan orang lain, berarti tidak ada kata zuhud dalam diri kita. Itu namanya muradun li ghairihi. Yang dikehendaki bukan eksistensi zuhudnya, tapi ada penopang lain yang menguatkan bahwa itulah yang bisa menjadikan kriteria zuhud. Namanya muradun li ghairihi. Yang namanya isar tadi. Wa huwa utawi zuhud alladzi qablahu muradun li ghairihi iku faragul qalbi li hadhil ma'rifah, karena luangnya, paham luang? Luang itu plong, lamun jare wong Jawa kok. Plonge pikiran, plonge hati li hadhil ma'rifah, karena memahami keagungane Gusti Allah. Apa sih dia eman-eman? Kader ayam yo bakale mati, bondo yo bakale entek. Wis bano kang butuh cek ari sire butuh sih mangga. Nah, itu karena saking pahamnya dia, saking luasnya tentang pemahaman itu, sehingga dia isar. Kalau nggak luas akhirnya jadi kumet, jadi medit, nggak dikekepi bae duite. Belelokan dinaknang, belelokan disodakoaken, belelokan sosial dan lain sebagainya. Itu karena cupetnya pemahaman tentang dunia. Wal qadrul wajib minaz zuhud al murad li ghairihi. Takaran yang harus dari pengertian zuhud al murad li ghairihi, yang dikehendaki untuk lain, pengertian yang lainnya. Wama yahisu alal farog li awqatil wajibat wa zuhud la yata'alaku illa bil mubah. Artinya takaran wajib dari zuhud adalah al murad li ghairihi. Kalau kita bisa isar, bisa mendahulukan orang lain, itu standar terendah makna zuhud. Itu aja bahasanya. Standar terendah makna zuhud, kita bisa punya karakter sering mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan. Sekalipun kita butuh, tapi ada orang lain yang membutuhkan, kita berikan. Itu standar rendah pengertian zuhud. Sing terendah itu. Iya, terendahnya itu Kang Asep. Ya tertingginya tadi, selain Allah itu laku ajine Kang Asep. Dinaknang kabeh bahasane. Lamun duit 100% dinaknang 2,5%, ya berarti durung zuhud. Kan ngonon? Durung. Masih kelas ekonomi Kang Asep. Tapi lamun wis setengah berarti kelas VIP, kelas VIP. Tapi lamun dinaknang kabeh, wah VVIP. Eksklusif nih.
Nah, itu sederhananya seperti itu aja. Gampang cara analisisnya. Tuh, wa ma yahisu alal faraghi li awqatil wajibat. Juga termasuk ada pengertian masuk dalam kategori zuhud li ghairihi. Kita mendapatkan satu motivasi-motivasi yang bikin jiwa kita luang, bikin jiwa kita luas li awqatil wajibat, untuk lebih memfokuskan apa yang harus buat jiwa kita, termasuk zuhud yang paling. Jadi kita menganalisa diri kita, apa yang wajib untuk konsumsi jiwa kita, itu termasuk sedikitnya zuhud, tapi yang al-murad li ghairihi, bukan al-murad li dzatihi maksudnya. Tuh. Karena kita bisa eksis untuk memahami supaya bagaimana jiwa kita itu bisa terbangun dengan baik. Nah, itu berarti kita menanam pengertian zuhud, Kang Asep, yang paling rendah. Jadi durung zuhud tapi baru nandur wiwitan zuhud, baru nandur wiji zuhud, bu panen buora durung weru. Iya kan? Yo, ari biji ditandur kan durung karuan jadi, durung karuan panen. Iya, lamun bumi bagus, disirami, diopeni, disemprot supaya jangan kena hama, baru diharapkan bisa tumbuh dengan baik dan bisa panen. Kalau zuhud li ghairihi itu betul-betul masih proses yang panjang lagi. Termasuk yang terkecilnya itu. Kita punya rasa dalam hati, apa ya yang harus jiwa ini kita konsumsi agar jiwa ini plong karo Gusti Allah. Nah, itu namanya fi makna zuhud, Kang Asep. Akhirnya kan gegerayang. Wah, kudune ngaji Kang kepreben ya, sing kira-kira atine bisa plong konon lho. Itu juga ruang-ruang makna zuhud yang sederhana. Maksudnya itu, Kang Asep. Wa zuhud utawi makom zuhud iku la ta'alaku bil mubah. Objeknya zuhud itu sesuatu yang mubah, Kang Asep. Jadi zuhud itu objeknya sesuatu yang mubah. Ya kayak mau kan al-isar, mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan. Iya toh? Arep mangan, begitu anu wong, Mas, aku durung mangan, jadi nang padahal kita ya kempong durung mangan. Loh, nah ngena nang panganan kan ini barang-barang mubah. Nah, itu hubungannya zuhud dengan sesuatu yang objeknya itu sesuatu yang mubah-mubah. Wamin sartihi, dan syaratnya zuhud iku ayyakuna makduron alaihi, barang yang mubahnya itu yang mudah diakses. Kalau barang mubah yang tidak mudah diakses, ya engko sampean butuh kotak pai tapi engko ya barangnya masih ning kana, ya durung zuhud. Hari durung bisa isar tapi aksesnya masih sulit tuh, Kang Asep. Durung zuhud. Anu wong butuh, Kang Asep, kula butuh kian. Ana tapi engko ya barangnya kayak Bu Masyana tuh aduh tapi masih suwe, ya durung zuhud. Engko bak kita sugi sampe tak pai lah, iku durung zuhud mokono. Akeh tunggale lamun anu kok. Akeh tunggale. Anu wong njaluk bantuan urgen, jawabane engko ya bahwa kita sugi engko tak bantu, tak modali, ya kun ku arane durung zuhud. Karena kaitannya harus syaratnya itu makduron alaihi, mudah diakses. Pokok bati pokok gajian, nah iki durung zuhud kok ngono ngasep. Ari Kang Zuhud bener-bener wis ngomong pluk, tanpa ngomong wis pluk, nah iku arane zuhud. Wa amma samratuhu, adapun utawi buahnya adalah buah daripada zuhud, natijah atau buah daripada zuhud iku al-isar. Karakternya orang itu selalu mengedepankan orang lain. Itu buahnya zuhud, itu karakternya, perilakunya akan selalu mengedepankan orang lain. Iya, mendahulukan kepentingan orang lain. Sederhananya seperti itu. Itu karakternya, kesimpulan karakternya. Wahua al-isar itu adalah a'la darajati sakho, itu profesore derajat loman. Profesore derajat loman itu adalah al-isar, Kang Asep. Namun secara akademik kok
derajat loman sing paling tinggi itu adalah al-isar. Terendah zuhud padahal Kang Asep. Bayangkan karena kaitannya mubah sih Kang Asep. Gitu. Jadi makna sakho kan dermawan Kang Asep. Nah, isar itu paling tinggi-tingginya dermawan. Nah, isar itu paling rendah-rendahnya hakikat zuhud. Masya Allah. Berarti zuhud itu luar biasa. Komposisi kandungan isinya itu luar biasa. Makanya zuhud itu minal iman billah. Wong zuhud pasti dia iman billah. Itu sudah dipastikan. Li'anna sakho, karena definisi loman itu adalah badluma layak taju. Definisi loman itu memberikan sesuatu yang dia nggak butuh. Itu loman karena dia nggak butuh, jajal dia butuh. Dikekepi, rodinaknang. Tapi isar kan mendahulukan orang lain. Berarti kan lebih tinggi. Lebih di atas loman kan gitu logikanya. Kalau sakho dermawan, makna teks sakho itu adalah badluma layah taju ilaihi, dia memberikan sesuatu tapi dia sendiri nggak membutuhkannya, itu namanya sakho loman. Kan beli dibutuhkan beli kekepi berarti bakhil. Kebalikannya sakho, kebalikannya Kang Sep, daripada sakho itu lawan katanya bakhil. Padahal dheweke beli butuh tapi beli dinaknang Kang Fani. Beli dinaknang ning wong, beli dimanfaat nang ning wong. Pelit itu secara otomatis. Memubazirkan sesuatu. Dheweke kadar beli butuh, beli kanggo lah daripada mubazir, kayak mana? Dimanfaatkan digunakan gua apa? Mangga. Nah, itu namanya sakho. Tapi Kang beli butuh be dijor nang bae, apa maneh kok bloli dijaluk. Wah ya wis berarti bakhil kumet alias medit. Tuh. Badlu malayah taju ilaihi, samhan, memberikan sesuatu yang dia tidak butuh, samhan karena atine plong. Atine plong. Ya wis lego ati lah, lego muro lah menanu kok. La takalufan, tidak karena terpaksa. Itu definisinya sakho Bang. Jadi wong sakho itu memberi sesuatu yang dia tidak butuh tapi hatinya itu plong. La takalufan, tidak disogok dengan proposal. Ari jeng upaya disogok dengan kelawan proposal karena kalau blenak dudu loman kun kuarane. Kepaksa. Bukan loman kalah blenak. Kanggep bangunanmu. Dudu wong loman ari jeng dijaluki lewat proposal kali ngupai pluk kan dudu wong loman bukan ngono Kang Sep. Jadi kriteria wong loman boleh dijaluk ngupai. Itu definisinya wong loman. Jadi dari pengen dari wong loman aku abot kan ngoten. Karena secara definisi seperti itu. Lawal isar utawi definisi isar, huwa ya isar iku badlu mayah fahuwa muhtajun ilaihi samham. Nah, kalau isar itu memberikan sesuatu, huwa kang utawi orang tersebut iku muhtajun ilaihi, sama-sama membutuhkan. Tapi dia berikan padahal pada butuh. Seperti gambaran tadi, saya lapar mau makan nasi, ono kang jaluk karena dia juga lapar, podo-podo ngeliat terus dinaknang. Nah, itu namanya isar. Namanya isar seperti itu. Memberikan sesuatu, dirinya sendiri butuh tapi hatinya samhan, plong. Orang karena terpaksa, waduh kakek aneh anu batur malah pentak pangan malah kini yo kempong blenak wis tak naknang ya durung isar kalau masih ada. Kalau blenak karena batur karena sedulur bukan isar Kang Asep, tapi tetap kalau blenak. Tapi bighairi iwadin, tidak berharap kembali. Tidak berharap tanam jasa, enggak berharap tanam jasa, enggak berharap balas budi. Itu isar definisinya, Masya Allah. Juga wala ghordo, tidak punya kepentingan sama sekali, illa litakhalluqihi bi akhlaqillah, dia hanya murni ingin punya karakter seperti Allah ketika memberi, tidak berharap kembali. Itu namanya isar. Dia memberi murni cuma-cuma, wis monggo, tanpa berharap
jasa kembalian atau utang budi, tidak ada. Tidak pernah menanam hutang budi, nggak ada. Betul-betul murni karena dia berkarakter seperti karakternya Allah. Gusti Allah loman ngupai nyahnyo iku blengarepaken sesuatu. Ari jeloman ning rang doayu ya jelas iku. Bobat iku dudu wong loman iku. Modus lah menanu kok. Modus ya beli jasa le anak yatim wis modus pokoke. Kang anak yatim kang blesak pirang-pirang Kang Asep. Nah iya toh, tapi beli diperhatiaken. Kang Ayu bae kan diperhatiaken. Modus ngono. Wa amal futwa, adapun pengertian futwa faya iku tarji'u ila akhlakil muru'ah. Kalau futwa itu kembalinya pada karakter muru'ah. Muru'ah itu ya betul-betul menjaga tentang aturan. Ya bahasa Indonesia ada etika, ada adab, ada entitas, ada unggah-ungguh. Kalau bahasa Jawa kan seperti itu, namanya futwa. Futwa itu lebih identik dengan entitas atau etika, adab itu istilah unggah-ungguhe. Ya kan gitu toh. Nah, tata keramai. Kalau etika kaitannya dengan diri kita sendiri, kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau adab kaitannya dengan orang lain. Ya contoh sederhananya, pula karo Kang Asep batur sekelas sekolah bareng, ternyata Kang Asep jadi pejabat. Oh, ya di depan publik ya, mohon petunjuk Bapak. Oh, tapi ketemu wong loro, preben kabari Des atau Bro, kan karena batur. Iya toh, tapi dia tahu diri ketika di forum-forum resmi kan gitu, mampu menempatkan dirinya, itu namanya adab. Nah, ini muru'ah ini kaitannya seperti itu. Faman qoma biwajibi syar'i wa wajibil mur'ah fahuwa minal futa. Orang yang melaksanakan kewajiban aturan yang ada, aturan syariat, aturan yang ada, wa wajibil muru'ah, itulah disebut al-fatah. Menjaga etika, menjaga entitas, menjaga adab, itu disebut fatah. Waman syaraka abna ad-dunya fima hum fihi fala futwalahu wala muru'ata. Waman utawi siapapun orang iku syaraka. Syaraka itu bermitra. Abna ad-dunya dengan bos-bos. Orang yang selalu bermitra dengan bos-bos, fima dalam urusan bisnis, hum kang utawi abna udunya iku fihi menggeluti ma. Jadi orang yang lebih dominan senenge kumpulane karo bos-bos yang selalu terjun dalam urusan materi, fala futwatalahu wala muru'ata. Orang itu nggak punya predikat futuah dan muru'ah, wis pasti rak duwe muru'ah. Jadi wong sing senenge ngeledot ning golongan bos-bos iki lakon muru'ahe Ngasep. Ya nek wong sing betul-betul punya muru'ah, punya wibawa, ya isar tadi, paling tidak loman nyoh kan gitu, paling tidak itu. Mungkin sih senengnya ngumpuli bos-bos baik, padahal dia bukan bos. Senengnya kumpulannya karo bos-bos, terus berlagak bos-bos. Orang dia muru'ah wong model wong. Gayae baik kayak bos beli, gayae baik. Karena komunitasnya golongan bos-bos sehingga penampilannya kayak bos. Laka muru'ai Kang Asep. Wong-wong seperti itu laka muru'ai, laka futuat namanya. Wa amma maqamul murad, adapun utawi pengertian maqam murad atau level pengertian kedudukan murad, fa huwal ladzi waqafa ala haqiqatil amri bi ghairi munaziin. Utawi pengertian maqam murad iku alladzi sesuatu waqafa kang fokus sapa wong, fokus ala haqiqatil amri, dia fokus untuk selalu memandang hakikat perintah Allah. Itu namanya maqam murad. Fokus selalu memandang hakikat perintah Allah. Tapi bi ghairi munaziin, tidak protes.
Gusti enak temen lamun hukum puasa dicabut kok. Lah beli protes sih malah protes. Nah, itu namanya makom murad. Itu semua perintah-perintah Allah senajan blenak ning pikirane kula, ning awake kula itu bener-bener dilakukan tanpa protes sedikit pun. Itu namanya makom murad. Kelas wali murad itu beli protes ning aturane Gusti Allah. Blenganyang juga ya? Blenganyang, wis pokoknya blenganyang, wis lamun tuku kok blenganyang. Piro? 1000 nyo. Bahkan diluwi iku blenganyang arane. Wajib wis kari sunai kan diluwi berarti lah iku arane blenganyang makom murad. Iki wajib kepen dianyang. Mbok kata joli 900, Pak. Tetawe 1000. Nah, kewajiban kok dianyang Gusti anu kang luwih enteng kewajibane lah dianyang. Aja dianyang. Malah lamun bisa ditambahi sunnah, itu makom murad. Jadi melihat semua kewajiban Allah, ketentuan Allah yang sifatnya wajib, kita harus jalankan, kita harus yakini, dan tidak ada protes di dalamnya. Wala mudafiin, dan tidak menghindar dari kewajiban. Nek masih menghindar atau endo-endoan, kepura-puraan, ya dia belum bisa memiliki makom murad. Terus walam yaskilhu anillah syai'un. Terus ciri-ciri makom murad juga, tuh, aktivitas dunia ini tidak menyibukkan pikirannya. Tuh, itu ciri-cirinya wali murad tuh begitu. Aktivitasnya dia itu tidak mengacaukan rohaniyahnya, tidak mengacaukan ruang pikirnya. Ya ongko-ongko bae lamun anu kok. Keder si keder menggawe yo deder-wader, tapi atine ke guyu-guyu ongko-ongko bae ngono lho. Lamun jare bahasa wong Jawa ngasep ongko-ongko bae. Nah, inilah jiwa seorang wali murad lamun dalam istilah anu kok. Makom murad, wali murad yang seperti itu karakternya lho Kang Asep. Ning perintah Gusti Allah boleh protes, boleh menghindar, terus kehidupan dunia ini wis ongko-ongko bae. Bahasa ongko-ongko bae kan enak sederhana. Ongko-ongko bae. Sejen karo wong kang nyantek batek. Waduh, target. Akhirnya kejar tayangan mumet. Preben cara duwe Alphard setahun gini ya mumet ndase. Kalau udah kelakon stres kan. Karena kejar tayang mumet. Tapi kalau makom murad itu wis betul-betul enjoy, santai, wis ongko-ongko bae. Itu seperti itu karakternya. Wallahu alam. Ababus salisun utawi bab salasun utawi bab yang ke-30 adalah fibayanil muhasabah, uraian tentang makna muhasabah walawahikiha, dan yang berkaitan dengan muhasabah diantaranya adalah al-i'tisam, kita berpegangan kukuh, wal istiqomah, dan betul-betul continue istiqomah. Li'annahuma, karena iktisam dan istiqomah itu as-samratul maksudah, buah yang betul-betul dimaksud yang sebenarnya. Jadi muhasabah itu buah yang dimaksud yang sebenarnya. Dimaksud yang sebenarnya gimana? Dimaksud yang sebenarnya agar kita bisa mencapai makom zuhud, bisa mencapai makom murad, yaitu prosesnya itu lawahik muhasabah. Amal muhasabah itu adapun pengertian muhasabah fa haqiqatuha, mangka utawi hakikatnya muhasabah ikut tafakkudu mamado. Muhasabah itu definisinya adalah kita mengamati, mencermati kejadian-kejadian yang sudah lewat. Itu namanya muhasabah, introspeksi, audit. Wama yastakbilu, dan hal-hal yang akan datang dievaluasi, itu namanya muhasabah. Baik evaluasi tentang amal ibadah, baik mengevaluasi tentang kajian ilmu, baik mengevaluasi tentang ekonominya. Wah, tahun kini kok kayaknya rada blerak peben ya, tahun Arab supaya jam blerak kan konon dievaluasi apa kekurangannya, terus apa yang harus disupport supaya bisa bangkit. Itu namanya muhasabah. Wahia utawi muhasabah itu juga wajibatun, hukumnya wajib.
bi ijma'il ummah, sesuai dengan konsensusnya para ulama. Hukumnya muhasabah itu wajib. Berarti fardu ain? Ya, menurut konsensusnya para ulama. Wa amal ilmu al-hamil alaiha, adapun wawasan pemahaman yang mencakup tentang muhasabah, iku al iman, disebut iman bimuhasabatillahi. Nantinya orang itu betul-betul percaya bahwa Allah juga memberlakukan hisab. Amal ilmu adapun utawi memahami al-hamil, yang terkandung, pemahaman yang tercakup dalam pengertian muhasabah. Isi kandungannya muhasabah tuh nanti kepahamannya orang itu, dia punya satu keyakinan bahwa Allah akan menghisab kita, Allah akan mengaudit kita. Pasti kena OTT gitu loh. Ini ngersane Gusti Allah, ketangkep tangan diwurung pasti. Siro bengen nyolong ayam, nyolong peleme wong, ngganggu tanggai, pasti konangan, pasti. Nah, sebelum di sidang di pengadilan KPK akhirat ning dunyane diberesi dikit, dimuhasabah dulu di dunianya supaya di sana beres nantinya. Wahadil muhasabah, utawi muhasabah yang model begini, yang model tadi tuh, kita harus betul-betul evaluasi yang sudah lewat dan yang akan datang. Karena itu kajiannya termasuk iman dengan muhasabahnya kepada Allah. Nantinya ketika sudah bisa muhasabah model demikian, tujibu al-i'tisoma, orang itu mendapatkan legalitas direkso dening Allah, dijogo oleh Allah, maksum. Iktisom itu maksum, kuat nantinya. Tuh. Lawal farku, utawi perbedaane bainal iktisom, ajeg kuat ya, dijaga, direkso, wal istiqomah, dan definisi istiqomah. Bedanya maksum dengan istiqomah itu apa? Iktisom dengan istiqomah itu apa? Anal iktisom, yang dimaksud teks iktisom itu definisinya adalah at-tamassuk bi kitabillah, betul-betul kuat berpegangan dengan aturan Allah, dengan kitab-kitabnya Allah. Juga wal hifdu bi lihududihi, dia betul-betul menjaga, melestarikan kaidah-kaidah yang ada di kitab Allah. Dia jaga, dia lestarikan, dia laksanakan. Itu namanya iktisom. Definisinya itu. Ya jelas, orang yang betul-betul pegangan dengan wahyu, dengan kitab Allah, dan menjaga aturan-aturan yang ada dalam kitab Allah dan dilaksanakan, ya jelas maksum. Kan itu maknanya, iktisom itu begitu, maksum. Lawal istiqomah, utawi pengertian istiqomah, hiya iku as-sabat, continue, terus menerus, continue. Wal iktidal, dan balance, stabil, tengah-tengah, anil mail, dari satu kecenderungan, ila torofayil amril muqtasombi, dari dua sudut perintah yang betul-betul dikuatkan, opo bihi kelawan al, wal istiqomah, dan yang satunya adalah istiqomah, muradatan, yang hale dikehendaki, lidatiha, terhadap datnya istiqomah, wali ghairiha, dan liane istiqomah. Artinya istiqomah itu ujung-ujung sudutnya hampir sama dengan maksum sebenarnya. Tuh, mengacu pada aktivitas yang stabil, ajeg, tapi belen. Nah, belennya ini antara dua sudut yang dikuatkan dengan istiqomah itu hampir presisi. Tuh, hampir mirip 11-12. Lah, itulah pengertian istiqomah.
Istiqomah yang dicatat sebagai nilai istiqomah itu yang muaranya dengan kitab dan hududihi, kan gitu. Namanya istiqomah kok istiqomah nanggap dangdut ya duduk istiqomah. Istiqomah kok maksiat ya bukan istiqomah, namanya istidroj itu. Istiqomah itu ada kaitannya dengan kitab Allah dan hududihi. Ujung sudut-sudutnya itu mengarah ke situ. Artinya sederhananya ngomong, definisi istiqomah khairun min alfi karomah, istiqomah yang kaitannya dengan kaitannya kitab Allah dan aturan Allah, itu baru disebut istiqomah. Selain itu ya walaupun wajib terus dilakoni, ya nggak ada muatan pengertian istiqomah. Wong kan sih jadi istiqomah jeng lurui kayu bendino sampai cilik sampai tua istiqomah ya dulu istiqomah karena kaitannya bukan dengan yang berkaitan dengan kitabullah wa hududihi. Jadi kaitannya istiqomah khairun min alfi karomah, otomatis yang ada kaitannya dengan Allah. Kalau itu sebuah nilai ibadah apapun bentuknya bisa dikategorikan istiqomah. Wa amma kaunuha, adapun pengertian istiqomah lidatiha, untuk eksistensinya istiqomah iku wasilatun, merupakan satu sarana ila dukhul, agar bisa masuk fi maqamil jam'i, dalam level makom jam'i. Ada makom farqi, ada makom jam'i, ada makom fana, ada makom tajrid. Itu istilah-istilah makom ya, istilah level spiritual dalam disiplin ilmunya para aulia. Jadi ada yang namanya makom jam'i. Orang kalau sudah bisa istiqomah dengan hal-hal yang berkaitannya dengan Allah, itu baru orang itu sarana agar bisa masuk dalam level makom jam'i. Min wadit tafrikoti, dari lembah atau dari ruangan makom farku. Awas, ini tafriko ini makom pisah, makom jam'i, makom farki, nanti ada sendiri definisinya. Ada definisi makom jama, ada definisi makom farku. Lah, sabab atau faktor yang bisa menghantarkan masuk ke makom jam'i itu diantaranya adalah istiqomah. Lah, makom jam'i itu diambil dari lembah makom farku. Kok definisinya ada sendiri-sendiri definisinya. Kalau pengen tahu lebih jelasnya ada di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ma huwa makom jam'u, ma huwa makom farku, dan makom-makom yang lain banyak sekali di sana definisinya. Mungkin sekian dulu apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya buka keterangannya nanti. Makom jam'u itu apa definisinya, makom farku itu